Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini ketemu kembali sama Bu Atik, pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, di pelajaran 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Nah, di sini terlihat seorang kakek dan seorang anak, seorang bapak dan seorang anaknya sedang membersihkan kakinya. Jadi jika kakimu kotor, cuci segera dengan air yang bersih. Di antara alat bersuci yaitu air. Tahukah kamu tata cara bersuci? Ayo pelajari bab berikut dengan seksama. Nah, mari kita buka di pelajaran 4 halaman 50. Baik, di halaman 50 kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Nah, ada bersuci, alat bersuci. Alat bersuci itu apa? Alat bersuci itu air, batu, tisu. Nah, macam-macam bersuci itu ada mandi dan istinja. Mari kita pelajari satu persatu ya. Pertama itu adalah bersuci. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Nah, toharoh artinya membersihkan dan menyucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Nah, kalau teman-teman di rumah punya stabilo, boleh dikasih garis bawah ya. Kita ulang. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Toharo artinya membersihkan dan menyucikan badan kita, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Nah, bersuci menggunakan air, tetapi jika tidak ada air bisa menggunakan tisu atau batu. Nah, coba nanti diulang-ulang kembali bacanya ya. Arti bersuci itu apa? Bersuci disebut juga dengan toharo. Nah, ada beberapa macam bersuci. Pertama itu adalah kita mandi. Nah, setiap hari kita melakukan mandi itu juga termasuk kita bersuci ya. Mandi pagi. Nah, mandi dilakukan 2 kali sehari, mandi pagi dan sore hari. Tapi kalau bila teman-teman semua habis berpergian, keringat, kotor, boleh juga mandi. Itu paling sedikit 2 kali. Tapi kalau mau 3 kali boleh, sesuai dengan kondisi keadaan badan kita masing-masing. Nah, karena kalau badan yang kotor itu mudah menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal, panu ya. Tapi kalau kita rajin mandi, rajin membersihkan, rajin bersuci, mandi membuat tubuh bersih dan sehat. Jangan lupa selain mandi juga kita ada mandi itu sepaket dengan menggosok gigi ya. Kalau rambutnya kotor, sekaligus dibersihkan rambutnya dengan cara keramas dengan sampo. Baik, kita ke halaman selanjutnya. Tadi kita bersuci itu ada mandi, ada istinja. Nah, istinja itu apa ya? Nah, kita baca pengertiannya. Istinja artinya membersihkan kubul dan dubur dari kotoran yang keluar dari keduanya. Bu Atik, kubul itu apa sih? Nah, dubur itu apa sih? Nah, kalau BAK dan BAB ya. Kubul itu kalau BAK, kalau dubur itu BAB. Nah, kayak gitu aja perbedaannya. Bisa ya? Nah, sekarang teman-teman bisa mengerjakan halaman 52. Beri tanda centang yang termasuk bersuci. Beri tanda silang yang bukan bersuci. Nomor 1, mencuci tangan apakah termasuk bersuci? Benar atau salah? Kalau benar, kasih tanda centang. Memakai baju bersuci atau bukan? Bukan. Kalau bukan, kasih tanda silang. Dilanjutkan nomor selanjutnya ya. Baik, kita ke tata cara bersuci. Jadi bersuci itu juga ada tata caranya ya. Tata cara bersuci
di sini adalah pertama yaitu tata cara mandi. Perhatikan urutan cara mandi. Bacalah basmalah, basahi seluruh badan dengan air, gunakan sabun mandi secukupnya, bersihkan kembali badan dengan air, keringkan badan dengan handuk. Nah, yang kedua adalah tata cara istinja. Setelah buang air kecil dan buang air besar, bersihkan dengan air sampai bersih. Jika tidak ada air, gunakan batu atau tisu. Nah, tapi di sini udah banyak air ya. Alhamdulillah kita bisa menggunakan air. Baik. Di sini ada ayo berlatih. Urutan tata cara mandi sebagai berikut. Gosokkan sampo pada badan, basahi badan dengan air, keringkan badan dengan handuk, bersihkan sabun dengan air. Ini adalah tugasnya mengurutkan sesuai dengan tata cara mandi yang sesuai yang di atas. Bisa dilihat, dibaca kembali, lalu diurutkan, diberi angka. Yang pertama kalau mandi itu apa ya? Bacalah basmalah. Adakah bacalah basmalah di sini? Oh, tidak. Lalu kita ke basahi seluruh badan dengan air. Basahi badan dengan air itu nomor 1. Ya. Yang kedua, gunakan sabun mandi secukupnya. Gunakan mandi secukupnya. Bersihkan sabun dengan air, bisa ya. Tadi yang membaca basmalah bisa langsung dalam hati. Kalau di latihan ini karena tidak ada, kita sesuaikan saja yang di sini ya. Dibaca kembali urutannya, lalu disesuaikan, diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita ke halaman selanjutnya. Masih ingat tadi buat tik review ya, buat tik ulang bahwa tugasnya adalah di halaman 52, di halaman 52, 53. Baik, di sini di halaman 53 ada beri tanda centang sesuai keadaanmu. Mandi, melakukan sendiri atau dibantu orang tua. Nah, kalau mandi melakukan sendiri kasih tanda centang. Oke? Kalau masih dibantu orang tua dikasih tanda centangnya di sebelah sini. Mencuci tangan sebelum makan, melakukan sendiri atau dibantu orang tua. Kalau melakukan sendiri centang di kolom melakukan sendiri. Kalau dibantu orang tua di kolom dibantu orang tua. Membersihkan badan setelah buang air besar. Nah, melakukan sendiri atau masih dibantu? Jujur ya jawabannya. Tidak perlu malu kalau masih dibantu sama orang tua. Di checklist saja sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang ketiga, kita belajar tentang hidup bersih. Anak muslim harus bersih dan suci. Badan, pakaian, dan tempat harus bersih. Bersih itu sehat. Bersih itu sebagian dari iman. Nah, nomor 1 dilihat badan yang bersih. Nah, melakukan kegiatan badan bersih apa sih? Nih, menggosok gigi, mandi, apalagi? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan sebelum dan setelah bermain, memotong kuku yang panjang. Jika belum bisa, mintalah bantuan orang tua. Jadi jangan malu untuk meminta bantuan orang tua kalau memang belum bisa melakukannya dengan baik, tapi sambil belajar ya. Oke, pakaian yang bersih. Agar pakaian bersih, lakukan kegiatan berikut. Nah, mencuci. Kalau teman-teman kan belum bisa mencuci ya, masih dibantu ya. Pakaian kotor itu harus dicuci intinya. Setelah dicuci, dijemur sampai kering. Baik, kita ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya adalah tempat yang bersih. Nah, ini menyapu, ini membersihkan musola. Nah, di sini kita ke halaman 57. Di sini beri tanda centang pada pernyataan yang benar dan beri tanda silang pada pernyataan yang salah. Mandi cukup dilakukan 2 hari sekali. Benar atau salah? Dilakukan 2 hari sekali kalau mandi. Salah dong. Tisu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, iya, karena kalau tidak ada air, kita bisa bersuci menggunakan tisu atau batu. Jika tidak ada air, boleh bersuci dengan kain? Boleh nggak?
Nah, sebagai penggantinya, anak yang rajin bersuci disayang teman, benar atau salah? Istinja adalah membersihkan kotoran pada lantai, benar atau salah? Kalau kalian lupa, kalian boleh baca kembali materi yang tadi yang pernah Ibu terangkan, dibaca kembali untuk mengisi halaman ini ya. Baik. Kita di sini mengingatkan kembali bahwa di pelajaran 4 ini untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, dan kebersihan lingkungan. Dibaca rangkumannya. Oke. Ya, dibaca diulang-ulang apa itu artinya bersuci, toharo artinya apa ya. Lalu di sini dilihat ini ada mandi, memotong kuku, mencuci tangan. Baik. Yang menjadi pembiasaan di sini adalah kita harus cuci tangan dan kaki itu setelah bermain ya, mengepel lampai yang terkena kotoran, membersihkan kamar setiap hari, membersihkan kotoran setelah BAK dan BAB, memakai pakaian yang bersih. Baik, jadi jangan karena aku habis dibeliin baju baru sama mama, aku pengen yang ini aja, aku nggak mau ganti. Tidak boleh ya. Malah kalau kita habis beli baju baru itu sebaiknya dicuci dulu yang bersih ya, karena khawatir ada kotoran-kotoran yang menempel ya. Baik. Nah, baik teman-teman semua. Sampai di sini dulu pembelajaran 4 kali ini tentang bersih itu sehat. Nah, ya. Bersih itu sehat. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan tubuh, kebersihan badan, apalagi di masa pandemi saat ini. Ingat selalu jangan suka berpergian kalau tidak ada kepentingan. Kalau pergi harus selalu memakai masker, bawa hand sanitizer, bawa sabun cair kalau perlu, karena lebih bagus mencuci tangan daripada hand sanitizer ya. Tapi kalau tidak memungkinkan boleh bawa hand sanitizer dimanapun. Tidak lupa memakai masker, selalu tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi corona ini cepat pergi sejauh-jauhnya, tidak akan kembali, biar anak-anak soleh dan soleha semua bisa kumpul lagi kita ke sekolah kita tercinta SDIT Insan Robani, ketemu sama Bu Ati, ketemu sama Bu Sri, ketemu sama teman-teman ya. Terus selalu berdoa dan selalu tetap menjaga kesehatan, selalu semangat ya, nggak boleh ngambek-ngambek ngerjain tugasnya. Kalau capek, kalau lelah boleh istirahat, tapi tetap mengerjakan. Kalau sakit boleh WA Bu Atik, Ibu aku sedang sakit, aku nggak bisa mengerjakan tugas, nggak apa-apa ya, tapi izin ya, jadi Bu Atik tahu kalau sedang sakit. Itu saja yang Bu Atik bisa sampaikan untuk pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di pelajaran 4 tentang bersih itu sehat. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak kelas 1B.